Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, SPil IMPil, selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Resa Salmaninda dengan nomor induk mahasiswa 201130246. Saya dari kelas SF semester 6, asal saya dari Cilegon, dan hobi saya yaitu menyanyi dan menonton film. Baik Bapak, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester, yang dimana pertanyaannya itu yang pertama, ijtihad menurut pemahaman saya sendiri. Baik Bapak, izinkan saya di sini untuk menjelaskan pengertian ijtihad terlebih dahulu, yang dimana ijtihad itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu jihada, yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Nah, ringkasnya, ijtihad ini berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Dan jadi menurut pemahaman saya sendiri, ijtihad itu suatu bentuk usaha untuk mencapai sesuatu atau mewujudkan sesuatu yang kita inginkan, yang dimana dalam usaha tersebut kita tentunya bukan hanya mengandalkan usaha fisik saja, tetapi juga mengandalkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalankannya dengan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu pertanyaannya, hubungan ijtihad dengan maqasid al-syariah dan perubahan sosial. Jadi konsep maqasid syariah itu bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur utama tujuan hukum. Perubahan sosial yaitu hubungan ijtihad dengan perubahan sosial adalah salah satunya timbul penemuan-penemuan baru yang mengubah cara hidup dan menggeser sudut pandang serta membentuk pola alur berpikir, yang menimbulkan konsekuensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu adanya kemajuan iptek, di mana menimbulkan perubahan yang konstan dan bergerak maju dalam masyarakat. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat juga ada perubahan yang lambat atau evolusi, ada juga perubahan yang cepat atau revolusi. Nah, jadi menurut saya hubungan dari keduanya ini yaitu sama-sama bertujuan untuk menegakkan hukum, pemikiran perubahan sosial yang maju kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan nilai-nilai syariah. Selanjutnya nomor 3 yaitu asas-asas muamalah yang terikat dengan bidang ekonomi dan bisnis Islam. Jadi asas-asas yang terikat dengan bidang ekonomi dan bisnis Islam di sini adalah yang pertama, asas adalah atau keadilan, yang dimana asas ini menerapkan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi juga didistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin. Dan yang kedua yaitu asas muamanah, yang berarti ini mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Nah, kemitraan yang dimaksud di sini adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Yang ketiga yaitu asas masyarakat, dan asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama itu antara kedua belah pihak harus saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat. Karena itu ada harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama, ada juga yang sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan. Selanjutnya yang keempat, asas manfaat atau tabadulul manafi. Ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah itu harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip persamaan atau menolong, gotong royong atau muamanah yang akan saling percaya, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing. Dan yang kelima yaitu asas adamul gharar. Asas ini berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah itu tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak itu merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Yang terakhir itu kesan saya tentang mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Jadi kesan saya dalam mata kuliah ini yaitu saya merasa senang dan bersyukur karena bisa belajar dan mengenal lebih dalam lagi tentang filsafat hukum Islam, yang dimana dalam pembelajaran ini dan kaji banyak sekali aspek, diantaranya baik dalam beragama, dalam sosial, dan juga pengetahuan lainnya. Baik Bapak, mungkin hanya itu saja jawaban dari pertanyaan ujian semester akhir ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.